Latar belakang perlawanan Raden Mas Said. Latar belakang munculnya Raden Mas Said terhadap VOC bermula ketika ia ingin meminta kepada penggawa kerajaan untuk dinaikkan pangkat jabatannya. Hal ini didasari oleh pengalamannya sebagai gandang keraton atau pegawai rendahan di istana ketika ia berusia 14 tahun. Namun, permintaannya tidak dipenuhi, melainkan hanya menuai pelecehan dari keluarga kepatihan. Bahkan ia dianggap membantu orang-orang Cina yang sedang berlangsung pada saat itu. Akibatnya, Mas Said sakit hati kepada VOC yang dianggap menjadi dalang utama yang telah membuat kerajaan menjadi kacau akibat persekutuan yang dilakukannya. Latar belakang perlawanan Pangeran Mangkubumi. Latar belakang Pangeran Mangkubumi dalam melakukan perwakilan adalah tidak ditepatinya janji Pakubuwono II yang sebelumnya telah mengatakan bahwa barang siapa yang berhasil memadamkan perlawanan Mas Said yang lebih dulu berontak terhadap persekutuan maka akan diberi hadiah. Namun hal ini diingkari setelah Pangeran Pakubuwono telah berhasil memadamkan perlawanan Mas Said. Maka terjadilah pertentangan. Hal ini diperparah dengan VOC semena-mena ikut campur tangan dalam memerintah kerajaan dengan mengatakan bahwa Pangeran Mangkubumi terlalu ambisius dalam mencari kekuasaan. Proses atau jalannya perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said memutuskan untuk saling bersatu melawan VOC untuk memperkokoh persekutuan ini. Raden Mas Said dijadikan menantu oleh Pangeran Mangkubumi. Mangkubumi dan Mas Said sepakat untuk membagi perjuangan. Raden Mas Said bergerak di wilayah timur daerah Surakarta ke selatan terus ke Madiun, lalu Ponorogo dengan pusatnya Sukowati. Sedangkan Mangkubumi konsentrasi di bagian barat dekat Pleret termasuk daerah Yogyakarta sekarang. Perlawanan mereka berlangsung sekitar 20 tahun lalu. Dapat berita kalau Raja Pakubuwono jatuh sakit dan dalam keadaan sakit, Pakubuwono dipaksa untuk menandatangani perjanjian dengan VOC. Perjanjian yang dilakukan itu yang pertama, susuhan Pakubuwono II menyerahkan kerajaan Mataram baik secara de facto maupun de jure kepada VOC. Yang kedua, hanya keturunan Pakubuwono II yang berhak naik tahta dan akan dinobatkan oleh VOC menjadi Raja Mataram dengan tanah Mataram sebagai pinjam dari VOC. Yang ketiga, putra mahkota akan segera dinobatkan. 9 hari setelah penandatanganan perjanjian itu, Pakubuwono II wafat pada tanggal 15 Desember 1749. Baron van Hohendorf mengumumkan pengangkatan putra mahkota sebagai susuhunan Pakubuwono III. Perjanjian tersebut merupakan sebuah tragedi karena kerajaan Mataram yang pernah percaya di masa Sultan Agung harus menyerahkan kedaulatan atas seluruh wilayah kerajaan pada pihak asing. Hal ini semakin membuat kekecewaan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said sehingga kedua harus meningkatkan perlawanannya terhadap VOC. VOC akhirnya berhasil membujuk Pangeran Mangkubumi untuk menandatangani perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Isi perjanjian Giyanti adalah kerajaan Mataram dibagi menjadi dua, yaitu Mataram Barat diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi dengan gelar Hamengkubuwono I. Kerajaannya dinamakan Kesultanan Yogyakarta. Yang kedua, Mataram Timur tetap dikuasai oleh Pakubuwono III. Kerajaannya dinamakan Kesultanan Surakarta.
Untuk menghentikan perlawanan Masaid, VOC pada tahun 1575 memujuknya untuk menandatangani Perjanjian Salatiga yang isinya kerajaan Surakarta dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama bagian barat diperintah oleh Sultan Pakubuwono III dan disebut Kasunanan. Yang kedua, bagian timur diperintah oleh Masaid yang bergelar Pangeran Adipati Mangkunegara I. Wilayahnya disebut Mangkunegaran. Sekian dan terima kasih.